Kita bahas soal nomor 11. Di soal nomor 11 itu ada sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi. Elevasi itu simbolnya theta ya, 53 derajat. Kecepatan awalnya simbolnya V0, 72 km per jam. Kemudian tinggi maksimum berarti Ymax yang akan kita cari. Kemudian kalau digambar ini pelurunya ditembakkan. Kecepatannya 72 km per jam. Kemudian sudut elevasinya itu terhadap bidang datarnya 53 derajat. Nah, di sini kalau kita ubah ke satuan internasional jadi 20 meter per sekon ya. Jadi kalian bisa ubah 1 kilometer sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 meter. Kita langsung saja menggunakan persamaan ya. Jadi Vmax itu persamaannya adalah V0 kuadrat sin theta kuadrat per 2G. G-nya berapa? G-nya kalau tidak diketahui kita pakai 10 meter per sekon kuadrat saja. Untuk khusus SMA ya. Biasanya seperti itu. Kemudian sin theta berarti sin 53 derajat itu berapa? Itu 0,8 atau 4/5 ya. Jadi kalian bisa pakai 4/5, bisa pakai 0,8 kalau mau pecahan juga bisa. Kita masukkan berarti 20 kuadrat sin 53 derajat dikuadratkan 2 kali 10. 20 kali 20 ya. Kemudian ini 4/5 kuadrat per 20. Nah, ini bisa dicoret. Berarti sini saja. 20 kali 4/5 kali 4/5. Nah, ini bisa dibagi 4. Maka hasilnya adalah 4 kali 4 kali 4 itu 64 ya. 64/5. Berarti sama dengan 64 bagi 5, 1, 40. 14 itu berarti 2 ya. 10, 4,48 ya. 12,8 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Halo semuanya, kita lanjut nomor 12. Di nomor 12 ini ada sebuah balok diberi 3 gaya yang bekerja, F1, 2, 3. Kemudian massa baloknya 2 kg, kondisi antara balok serta lantai licin, balok tersebut dalam keadaan. Nah, oke, kita lanjut saja ya. Jadi yang berpengaruh nanti itu adalah yang ini teman-teman ya, yang di sini. Jadi ini nanti F1X. Nah, F1X itu berarti F1 cos 60 derajat. Kita cari dulu ya. Berarti F1-nya 20 Newton dikali cos 60 derajat setengah berarti 10 Newton. Kemudian F3-nya di sini 5 Newton dan F2-nya itu 15 Newton. Nah, maka sigma F pada sumbu X itu jumlah total gaya pada sumbu X itu berarti F1X tambah F3 min ya F2 karena dia berlawanan arah. Berarti ini 10 Newton tambah 5 Newton dikurangi 15 Newton sama dengan 0 Newton. Nah, karena 0 Newton berarti bendanya diam ya. Diam. Karena mula-mula diam ini. Jadi tetap diam karena
gayanya total gayanya 0, jadi tidak ada tarikan kanan ke kiri gitu. Tapi kalau misalkan baloknya itu diketahui dia bergerak, kemudian diberikan gaya seperti ini, maka bendanya akan bergerak dengan lurus raturan sebenarnya. Gitu ya. Tapi awalnya ini kan tidak diketahui, berarti kita pastikan bendanya ini diam. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Jadi mula-mula diam tetap diam. Gitu ya. Nomor 13. Di nomor 13 ini kita perhatikan gambar. Setelah itu ada massa benda 2 kg. Kemudian ada gaya 50 Newton dan ada alfa yaitu tan alfa ya 3/4, maka sin alfa 3/5 dan cos alfa 4/5. Kemudian ada mu s 0,5 dan ada mu k 0,2. Ini yang diketahui. Kemudian kita akan cari dulu, berarti ada gaya yang ke sana, teman-teman. Fx. Nah, besar Fx itu adalah F cos alfa. Jadi 50 kali 4/5 sama dengan dibagi 10 kali 4 berarti 40 Newton. Jadi ada gaya mendatar 40 Newton. Dan ada gaya gesek ya. Gaya geseknya itu berlawanan arah. Nah, F gesek yang muncul dulu kita akan bandingkan dengan gaya gesek statis dulu. Yaitu N dikali mu S. Ya. Nah, N kita nggak tahu. N itu adalah gaya normal yang ke atas ya. Kita kasih warna biru. Warnanya cari ke atas ya. Kemudian ada gaya berat di tengah-tengah. Ini gaya beratnya M kali G. Untuk gravitasinya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat ya, seperti biasa di soal sebelumnya ini N. Nah, maka juga ada di sini namanya gaya Fx, Fy ya teman-teman ya, gaya Fy. Maka kita cari dulu Fy, yaitu F sin alfa 50 kali 3/5 sama dengan 30 Newton. Nah, kita cari sigma Fy itu sama dengan 0 karena tidak bergerak pada sumbu Y ya. Tidak bergerak ya pada sumbu Y. Makanya ini sama dengan 0. N itu nanti dikurangi oleh Fy karena di arahnya ke bawah dikurangi dengan Mg, beratnya itu sama dengan 0. Maka N min Fy-nya 30 dikurangi 2 kali 10. 0. N sama dengan 30 dikurangi 20 sama dengan 0. N sama dengan minus 50 sama dengan 0. Maka N-nya adalah 50 Newton ya. Mau pindah ke sana jadi 50 Newton. Atau 50 dikurangi 50. Oke. Nah, di sini kita dapat N-nya, maka kita masukkan di sini N-nya. 50 dikali 0,5 sama dengan 25 Newton. Nah, ini gaya gesek statisnya ya. Gaya gesek statis itu lebih kecil ya
dari gaya fx yang mendatar. Jadi di sini ada benda, ke sana itu dia. Ini tadi berapa? 40. Nah, di sini ke sana adalah gaya geseknya itu tadi 25 Newton. Nah, maka benda itu bergerak ya. Bergerak. Nah, maka benda bergerak. Nah, kalau bergerak, ya, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik ya, atau disebut dengan F kinetik. N dikali dengan 0,2 atau mu K. 50 dikali 0,2 sama dengan 10 Newton. Nah, karena bendanya bergerak, maka mu K yang bekerja. Jadi jawabannya yang B. Ya, semoga kalian paham.